Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, saya khususnya kembali ingin berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi saya dan bagi teman-teman dan bagi orang-orang sekitar kita. Kembali masih saya ingatkan tentang kekuatan yang kita miliki, kekuatan lahir dan kekuatan batin atau jiwa, di mana yang lalu saya pernah menceritakan bagaimana kekuatan batin atau kekuatan jiwa itu mempengaruhi fisik. Bahkan ya, pergerakan fisik kita, baik dari mulai tangan, kaki, dan seluruh badan kita, itu yang menggerakkan itu adalah suasana batin kita atau jiwa kita. Nah, kali ini saya akan berbagi cerita bahwa berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman teman-teman, kadang-kadang orang itu mempunyai cita-cita atau harapan atau keinginan, ya, atau memiliki tujuan yang sederhananya. Namun saya lihat, mungkin juga termasuk saya dulu, tujuan atau harapan cita-cita itu dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya material. Misalnya Anda bekerja dalam rangka supaya punya motor gitu, supaya dapat uang, karena pikiran Anda dengan uang itu bisa menolong diri kita dan orang lain, bisa menolong keluarga dan sebagainya. Anda cita-cita punya motor karena harapan Anda adalah supaya Anda mobilitasnya bagus gitu ya. Anda yang lebih banyak lagi, kita bercita-cita pengen punya uang yang banyak gitu. Karena pikiran Anda bahwa dengan uang segalanya beres, dengan uang semuanya bahagia gitu. Itu harapan-harapan yang sifatnya material atau lahir atau terlihat. Dan saya katakan teman-teman, itu belum tentu terwujud, sekali lagi, belum tentu terwujud. Ya. Jadi harapan material, keinginan materi tersebut yang kita tuju itu belum tentu terwujud. Ya. Karena apa? Itu banyak faktor-faktor yang menghalangi terwujudnya itu. Gitu. Namun demikian teman-teman, saya ingin kita mulai dengan harapan atau keinginan yang sifatnya batin, ya. Tidak dilihat dari materi, karena itu akan mengikuti. Contoh, kalau kita punya keinginan ya, untuk mensejahterakan keluarga, ya, karena kita beranggapan bahwa anak, istri, atau suami, anak-anak kita adalah amanah Tuhan yang dititipkan kepada kita, dan kita disuruh Tuhan, ingat, untuk membahagiakan mereka, untuk mensejahterakan mereka, dan kita bermohon, batin kita bermohon supaya kita bisa menjalankan itu gitu. Maka saya yakin kalau Anda yakin dengan itu, bahwa kita punya peran sebagai orang yang harus mensejahterakan keluarga kita, ya, maka ketika Anda melangkah itu, langkah Anda adalah langkah Tuhan. Tuhan akan memberi cara kesejahteraan keluarga Anda dengan berbagai macam cara yang sungguh di luar dugaan kita. Sungguh di luar dugaan kita. Bahkan bertentangan dengan ilmu matematika. Maksud saya begini dengan ilmu matematika. Kita merasa, wah, sudah banyak nih yang kita keluarkan, tenaga kita, pikiran kita, bahkan harta kita. Ya. Nanti berkurang dong. Ternyata tidak. Ketika kita melakukan sesuatu dengan penuh kesenangan, penuh kecintaan, itu
balasan kita belum tentu datang dari ya orang-orang yang kita bantu. Karena Tuhan akan mencirikan jalan sehingga kita akan bisa memenuhi kewajiban kita sebagai pelindung keluarga. Percaya sama saya. Jadi konsentrasi kita bukan kepada bagaimana mendapatkan uang, karena uang akan datang dengan sendirinya. Kita tidak tahu dan kita tidak duga bagaimana caranya, tetapi kita pasti tidak mungkin menjadi lapar, apalagi menjadi orang miskin. Karena kita sedang menjalani perintah-perintah keindahan, perintah-perintah kebajikan dari Tuhan. Teman-teman yang saya hormati, gitu, saya minta dengan sangat, karena ini saya berbicara begini karena saya mengalami gitu. Saya mengalami. Kuatkan batin Anda, ya, kuatkan rohani Anda, kuatkan niat Anda, sesuatu yang sifatnya besar. Ya. Tadi keluarga. Bisa juga Anda juga berharap ingin rasanya kita bisa menolong masyarakat kita, menolong orang-orang yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, ya, menolong. Dan Anda lakukan itu, apakah Anda sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendamping PKH misalnya, dan fokus Anda ingin menolong orang-orang miskin itu, gitu, maka Anda akan diberikan cara untuk melakukan itu, dan kebutuhan dasar Anda akan dipenuhi oleh Tuhan. Jadi jangan takut teman-teman, sekali lagi jangan takut teman-teman untuk ke persoalan-persoalan material, untuk persoalan-persoalan dunia, karena itu akan mengikuti sesuai dengan harapan jiwa Anda, harapan mulia Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.